Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Adik-adik sekalian, insya Allah sekarang kita akan melanjutkan pelajaran praktek ibadah dalam bab zakat. Sekarang kita sudah masuk kepada bab zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah dan bagaimana hukumnya? Insya Allah sebagian dulu yang kita bahas dari zakat fitrah ini. Langsung saja kita mulai. Zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan di bulan Ramadan dan diwajibkan dengan kesepakatan seluruh ulama. Jadi zakat fitrah ini dikeluarkannya itu satu tahun sekali. Yaitu kapan? Yaitu ketika bulan Ramadan. Hukumnya itu wajib menurut ijma atau kesepakatan para ulama. Zakat fitrah ini hukumnya wajib. Jadi setiap tahun kita wajib mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah disebut juga zakat badan dengan memandang sebuah hadis. Qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafathi wa tu'matan lil masakini rawahu Abi Daud wa Ibnu Majah. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari kekeliruan, kekejian, dan makanan untuk orang miskin. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Daud dan Ibnu Majah. Kemudian sekarang niat. Bagaimana niatnya mengeluarkan zakat fitrah ini bagaimana? Nah ini. Jadi niatnya itu ada dua ya. Yang pertama mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri, dan yang kedua itu mengeluarkan zakat fitrah untuk orang lain. Itu bagaimana? Jadi bisa mewakilkan niatnya orang lain lewat diri kita, itu bisa. Yang pertama, niat mengeluarkan zakat itu hukumnya wajib. Kemudian lafadznya niat itu bagaimana? Yaitu nawaitu an akhruja zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Yang artinya aku berniat mengeluarkan zakat fitrah dari diriku sebagai kewajiban hanya untuk Allah Ta'ala. Ini adalah niat untuk dirinya sendiri. Niatnya seperti ini. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Sementara waktu niat ini adalah ketika kapan? Ketika memberikan zakat kepada orang yang berhak menerima zakat atau wakil zakat. Wakil zakat misalkan apa? Diserahkan ke masjid, biar masjid ini menyerahkan kepada orang-orang yang berhak. Paham ya? Jadi niatnya itu ketika berasnya, biasanya kalau di Indonesia itu beras diserahkan ke orang yang menerima atau wakil orang yang menerima. Boleh juga mendahulukan niat dari penyerahan. Jadi niat dulu baru diserahkan. Ini juga boleh. Jadi tidak hanya niatnya itu boleh pada waktu penyerahan saja, tapi sebelum penyerahan juga diperbolehkan. Dengan syarat sudah dipisahnya harta zakat dengan yang lainnya. Dengan syaratnya apa? Jadi sudah dikhususkan. Misalkan beras ini untuk zakat, terus dia niat. Nah ini sudah nggak apa-apa niatnya. Boleh juga meminta sang wakil untuk memberikan niat kepada penyerahan zakat ini. Boleh juga meminta apa? Meminta wakil, misalkan pengurus masjid ini yang menerima zakat ini untuk mewakilkan niatnya dia diserahkan kepada orang yang berhak. Itu juga diperbolehkan. Makanya banyak di Indonesia ini menyerahkan zakat fitrahnya lewat masjid. Nah ini nggak apa-apa hukumnya. Bisa kita niat sendiri untuk menyerahkannya, bisa kita minta wakilkan pengurus masjid untuk menyerahkan, untuk meniatkan apa yang kita niatkan dalam penyerahan zakat fitrah. Adapun niat yang kedua ini, niat dalam mengeluarkan zakat untuk seseorang yang wajib dikeluarkan zakat fitrahnya adalah ini niat diri kita untuk menanggung niatnya orang lain. Itu bagaimana?
Misalkan kita meniatkan zakat fitrahnya ibu kita, kita meniatkan zakat fitrahnya anak kita, misalkan kita meniatkan zakat fitrahnya saudara kita, itu bagaimana? Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an, misalkan siapa namanya, an, misalkan Haja Maryam, an, misalkan Khairun Nisa, an, misalkan Ahmad, an, Muhammad. Disebutkan siapa yang menyerahkan zakat tersebut fardhon lillahi ta'ala. Paham ya? Yang artinya aku berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk, disebutkan namanya siapa yang nitip niat untuk zakat fitrah tersebut sebagai kewajiban hanya untuk Allah Ta'ala. Paham ya? Ini sangat penting sekali, harus dihafal, nanti menjadi tugas. Kemudian sekarang waktu-waktu mengeluarkan zakat fitrah ini, yang ada 5 waktu. Yang pertama waktu wajib, yang kedua waktu fadilah, yang ketiga waktu jawaz atau waktu yang biasanya, yang keempat waktu makruh, dan yang kelima waktu haram. Dari yang pertama dulu kita bahas waktu wajib. Waktu wajib berarti jangka waktu yang apabila ada seseorang melewati waktu tersebut dengan memenuhi persyaratan yang ada, maka ia wajib mengeluarkan zakat. Jadi pokoknya sudah masuk waktu di mana waktu tersebut sudah mewajibkan seseorang itu untuk mengeluarkan zakat, maka waktu ini adalah menjadi waktu wajib. Waktu ini adalah menemukan bagian dari bulan Ramadan dan Syawal. Jadi orang yang menemukan bulan Ramadan atau yang masih hidup ketika bulan Ramadan dan Syawal, maka wajib baginya mengeluarkan zakat fitrah. Ini berarti bagi orang yang menemui bulan Ramadan namun meninggal sebelum Syawal. Jadi ada orang ini wafatnya itu ketika bulan Ramadan, subhanallah. Sebelum Syawal sudah tidak ada orang yang sudah wafat. Maka yang seperti ini tidak wajib mengeluarkan zakat. Karena apa? Karena dia hidup pada bulan Ramadan tapi bulan Syawal sudah tidak ada. Begitu juga bayi yang baru lahir di bulan Syawal dan tidak menemui bulan Ramadan, itu juga tidak wajib zakat fitrahnya. Karena apa? Karena bayi tersebut tidak hidup ketika bulan Ramadan tapi hidupnya ketika bulan Syawal. Itu juga tidak wajib. Jadi waktu wajib itu adalah setiap orang yang menemukan bulan Ramadan bersamaan dengan bulan Syawal, walaupun itu bayi yang baru lahir. Kalau ada bayi lahir pada bulan Ramadan kemudian masih hidup pada bulan Syawal, maka orang tuanya wajib mengeluarkan zakat fitrah untuknya. Zakat fitrah ini adalah zakat badan, zakat untuk mensucikan diri. Makanya wajib bagi siapapun, baik itu nanti itu masih kecil atau sudah besar atau sudah kakek-kakek atau nenek-nenek. Paham ya? Sekarang waktu fadilah atau waktu yang baik untuk mengeluarkan zakat fitrah ini. Kapan? Yaitu waktu utama dalam mengeluarkan zakat. Waktu ini berada di antara terbitnya fajar pada hari raya sampai sebelum sholat hari raya. Dan yang lebih utama lagi adalah usai melaksanakan sholat fajar. Jadi ketika subuh sampai sebelum sholat hari raya. Ini adalah waktu yang pas. Tapi misalkan nanti kesusahan, jangan pada waktu ini. Misalkan kesusahan kita nyari orang untuk menyerahkan zakat fitrah ini, sehingga kalau kesusahan jangan. Lebih baik nyari waktu yang lebih panjang, karena waktu fadilah ini hanya sebentar saja. Dari mulai subuh hari raya sampai sebelum sholat hari raya 1 Syawal, itu hanya beberapa jam saja waktu fadilah ini. Paham ya? Jadi harus dihati-hati. Kalau misalkan mampu, lebih bagus diserahkan pada waktu itu. Tapi kalau misalkan tidak mampu, jangan. Takutnya apa? Takutnya terlambat. Yang ketiga, waktu jawaz atau waktu yang biasanya boleh dikeluarkan untuk melaksanakan zakat fitrah ini, yaitu jangka waktu yang diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat. Waktu ini dimulai dari awal Ramadan. Jadi waktu diperbolehkan atau waktu dimulai diperbolehkannya untuk mengeluarkan zakat fitrah ini dari awal Ramadan. Dari awal Ramadan, tanggal 1 Ramadan itu sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah sampai nanti sebelum sholat hari raya. Sampai
29 hari tersebut atau 28 hari tersebut atau 23 hari tersebut. Itu boleh mengeluarkan zakat fitrah dalam jangka waktu tersebut. Ini adalah waktu jawas namanya. Paham ya? Yang biasanya orang mengeluarkan zakat. Yang keempat, waktu makruh. Jadi ada waktu makruhnya. Bahkan nanti ada waktu haram. Waktu makruh ini yaitu waktu yang dianggap kurang baik dalam mengeluarkan zakat ini. Waktu ini terletak sebelum memulai sholat hari raya sampai selesai. Jadi jangkanya itu waktu makruh ini adalah sebelum memulai sholat hari raya sampai sholat hari raya itu selesai. Nah ini makruh hukumnya. Karena orang-orang biasanya apa? Sudah tidak ada di rumah. Orang-orang biasanya sedang sholat. Susah malah. Lebih baik kita lebih hati-hati. Paham ya? Nah sekarang yang kelima adalah waktu haram. Waktu haram yaitu waktu yang dihukumi haram dalam mengeluarkan zakat di waktu tersebut. Kapan waktunya? Waktu ini mulai selesai memulai sholat hari raya sampai selesai. Jadi ketika memulai sholat hari raya sampai sholat hari raya ini selesai, ini hukumnya waktu haram untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kalau misalkan tadi perbedaannya apa dengan waktu makruh? Kalau misalkan waktu makruh itu sebelum memulai sholat hari raya, pas sebelum memulai sholat hari raya. Ketika sedikit lagi memulai hari raya, sholat hari raya, ini hukumnya makruh untuk memulai zakat fitrah. Pas ketika sholat hari raya itu dimulai, ini hukumnya menjadi waktu haram untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi harus dipahami ya. Insya Allah lanjutannya akan kita pelajari di hari selanjutnya. Untuk tugas adalah menghafal. Yang pertama dalil hadis tentang zakat fitrah ini, baik Arabnya ataupun maknanya. Itu yang pertama. Yang kedua, niat mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri, baik Arabnya atau Indonesianya. Dan yang ketiga adalah niat untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk orang lain, baik Arabnya ataupun Indonesianya terjemahnya. Ini dibuat dalam bentuk video, dikirimkan ke nomor saya seperti biasanya. Paham ya? Harus diingat. Jadi tugasnya itu lewat video hafalan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.